Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kapitalisme dan perubahan sosial pada mata kuliah Pembangunan dan Perubahan Politik Indonesia. Kita mulai dengan melihat definisi kapitalisme dan bagaimana perkembangannya. Jadi kapitalisme itu adalah tata produksi dominan di abad modern yang melahirkan struktur sosial antara pemilik alat produksi dan buruh. Ya, sebagaimana yang kita ketahui di era sekarang ini, hampir di seluruh dunia tata produksi dominannya adalah kapitalisme ya, di mana ada pemilik modal di satu sisi dan ada yang memberikan tenaga kerjanya untuk si pemilik modal dalam proses eh, produksi. Nah, kapitalisme ini adalah lanjutan dari perkembangan ekonomi dalam sejarah manusia setelah era berburu, bercocok tanam dan beternak serta perdagangan. Nah, dulu sebelum ada kapitalisme ada sejumlah sistem yang kita kenal seperti misalkan feodalisme yang berbasis pada penguasaan tanah dan juga berbasis pada dikendalikan oleh kerajaan-kerajaan yang mengutip upeti dan sebagainya dari masyarakat itu. Kemudian berkembang merkantilisme, sistem di mana ekonomi itu dianggap statis sehingga setiap negara berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan yang kemudian ternyata menghasilkan berbagai bentuk peperangan karena saling memperebutkan sumber daya satu sama lain. Nah, kemudian lahir pada perkembangan berikutnya yaitu kapitalisme yang sudah didahului oleh reformasi agama di Eropa Barat, kemudian diikuti dengan berbagai bentuk penemuan-penemuan ya yang kita kenal dengan revolusi industri pertama yang kemudian menghasilkan kapitalisme. Nah, ada sejumlah variabel dalam ekonomi kapitalisme ini ya, diantaranya adalah ada private ownership di mana kepemilikan pribadi itu dijamin. Ya, di mana di era sebelumnya, di era merkantilisme atau feodalisme itu tidak ada. Yang kedua, motifnya berorientasi pada keuntungan, jadi profit motif ya. Jadi ekonomi itu digunakan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian berbasis pada ekonomi pasar sebagai variabel ketiga. Yang keempat, mengutamakan kompetisi, di mana setiap pelaku ekonomi itu saling bersaing. Kemudian yang kelima, variabelnya adalah free enterprise, yaitu tidak banyak aturan yang mengikat. Jadi negara diupayakan seminimal mungkin untuk tidak mempengaruhi proses ekonomi dalam sistem kapitalisme karena keberadaan negara atau intervensi negara dianggap akan mampu mendistorsi pasar sehingga tidak akan menghasilkan satu pasar yang efektif dan efisien. Ya, maka kita kenal istilah disebut invisible hand atau tangan tak terlihat ya, di mana peran negara itu hanya sebagai penjaga agar setiap individu dalam sistem kapitalisme bisa secara bebas mengembangkan ekonomi masing-masing. Nah, kapitalisme ini adalah kekuatan revolusioner esensial yang konkret di dunia ketiga. Jadi bukan komunisme atau sosialisme. Ya, kapitalisme menghasilkan transformasi besar-besaran pada masyarakat dunia. Jadi sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa kapitalisme itu sebagai satu sistem ekonomi, sebagai tata produksi dominan itu mengubah struktur sosial politik yang ada di masyarakat. Ya, ada transformasi besar-besaran yang dihasilkan. Pandangan kubu yang disebut sebagai pluralisme liberal itu yang membayangkan bahwa perkembangan kapitalisme industri yang tumbuh dari akar rumput akan melahirkan kelas menengah, yaitu manajer, birokrat, profesional, mahasiswa, dan sebagainya. Maksudnya adalah di sini saat kapitalisme sudah diterapkan, kemudian industri tumbuh, pabrik-pabrik muncul, maka akan melahirkan kelas menengah. Ya, orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan di perusahaan, di pabrik itu kan tidak semuanya buruh, tapi ada juga level menengah yang mengendalikan ataupun yang membawahi langsung para buruh yang disebut para manajer profesional itu kemudian yang disebut sebagai kelas menengah ya, yang menjadi antara pemilik modal dan kelompok buruh. Nah, yang diharapkan pada perkembangannya nanti akan mendorong ke arah demokratisasi. Nah, ini sekilas tentang kapitalisme. Kemudian kita akan mencermati perkembangan kapitalisme di negara pasca kolonial. Karena ternyata perkembangan kapitalisme itu
tidak universal, artinya setiap negara itu punya pengalaman masing-masing. Ya, terutama pembagi yang paling umum adalah pengalaman negara-negara kolonial atau negara-negara di Eropa atau di Barat itu sangat berbeda dengan yang dialami oleh negara-negara pasca kolonial ya, atau yang pernah dijajah. Misalkan ada tokoh bernama Hamzah Alafi yang mengamati pola perkembangan kapitalisme di negara pasca kolonial. Dia mengamati perkembangan kapitalisme di negara Pakistan dan Bangladesh dalam hal ini. Tapi menjadi satu gambaran umum yang juga berlaku di negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang lainnya. Nah, Alafi ini menemukan bahwa kapitalisme di negara-negara dunia ketiga atau negara pasca kolonial tidak berkembang dari akar rumput seperti di Eropa, tapi bermula dari kolonialisme. Jadi kalau di Eropa itu kapitalisme memang tumbuh dari secara alamiah dari perkembangan yang ada di masyarakat, ya, karena ada penindasan di abad pertengahan yang mendorong nalar mereka untuk menghasilkan abad pencerahan yang kemudian menghasilkan penemuan-penemuan dan kemudian masuk kepada era revolusi industri pertama, itu lahir secara alamiah. Kemudian mereka membentuk negara, ya, dari perubahan-perubahan yang muncul akibat dari sistem ekonomi tersebut. Ya. Tapi itu tidak terjadi di negara berkembang. Di negara berkembang ada proses kolonialisme yang mengintervensi perkembangan masyarakat. Jadi tidak alamiah dari fase feodalisme, merkantilisme tidak langsung ke kapitalisme, tapi ada di situ didahului oleh proses yang disebut sebagai kolonialisme. Nah, kapitalisme yang berkembang di akar rumput disebut sebagai kapitalisme pusat, sementara di negara pasca kolonial disebut kapitalisme pinggiran. Pengalaman Indonesia saat masih sebelum merdeka, di era pendudukan pemerintah kolonial Belanda itu kita sudah terintegrasi dengan pasar global, yang artinya kita sudah menerapkan kapitalisme, tetapi hasil-hasil bumi kita atau rempah-rempah yang dihasilkan oleh rakyat pribumi Nusantara itu tidak digunakan keuntungannya untuk membangun dalam negeri, tapi dibawa lari ke Eropa, sehingga nilai tidak negara Indonesia, cikal bakal Indonesia itu tidak menikmati hasil kekayaan alamnya dan hasil produktivitasnya sendiri. Makanya dia kemudian disebut sebagai kapitalisme pinggiran. Nah, perkembangan kapitalisme yang berbeda ini, satu yang pusat, satu di pinggir, ini menghasilkan perbedaan formasi sosial yang berbeda pula. Formasi sosial itu adalah bagaimana kekuatan-kekuatan sosial yang ada, ya, kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat itu bentuknya seperti apa. Nah, kalau di Eropa tadinya ada kelas atas, ada kelas bawah, ya. Kemudian di tengah ada kelas bangsawan. Kemudian ada juga pemuka agama gitu. Tapi setelah ada kapitalisme, strukturnya berubah, yang ada adalah pemilik modal dan buruh. Nah, apakah di negara pasca kolonial juga seperti itu? Ternyata tidak. Di negara pasca kolonial itu tidak ada kelas dominan di masyarakat. Ya, kalau tadi di negara di Eropa, di Barat, kelas pemilik modal itu ya menjadi kelas dominan, sehingga mereka yang menginisiasi terbentuknya negara modern dan seterusnya. Tetapi di negara pasca kolonial itu tidak ada kelas dominan di masyarakat, sehingga memberikan yang kita sebut sebagai otonomi relatif kepada negara. Nah, otonomi relatif ini konsepnya bisa kita pelajari bermula dari teori Marx yang mengatakan bahwa struktur bawah atau infrastruktur, yaitu sistem ekonomi, gitu, tata produksi lah, bagaimana manusia melakukan proses produksi, distribusi, dan konsumsi itu ya, itu menentukan struktur atas atau suprastruktur, yaitu negara, birokrasi, ideologi. Ya, dalam hal ini negara dipandang sebagai instrumen dari kelas yang berkuasa. Karena ekonomi yang mempengaruhi politik, ya, atau yang mendeterminasi politik, maka negara itu menjadi alat bagi kelas yang dominan. Ya, kelas yang dominan tadi adalah para pemilik modal. Tetapi pandangan dari Marx ini direvisi oleh Althusser, sehingga ada mazhab yang disebut Marxisme Althusser ya. Tadi kalau yang pertama itu memang dari Marx sendiri yang disebut sebagai pemikiran Marxis ortodoks ya.
Nah, dalam Althusser mengatakan bahwa ada independensi relatif di mana suprastruktur tidak dibentuk oleh infrastruktur. Dalam hal ini negara punya otonomi atau independensi relatif. Jadi tidak selamanya infrastruktur itu menentuk atau mempengaruhi suprastruktur. Tidak selamanya bagaimana proses ekonomi itu yang mempengaruhi proses pembentukan negara. Tapi ternyata di negara-negara pasca kolonial hal itu tidak terjadi. Ya, justru negara itu otonom. Artinya otonom adalah dia tidak dipengaruhi oleh proses produksi yang ada di bawah, yang ada di masyarakat. Nah, konsep otonomi relatif ini menjelaskan bahwa masyarakat memainkan peranan independen dalam menjaga stabilitas sosial dalam sebuah masyarakat kapitalis. Nah, sekarang kita amati lebih dekat lagi bagaimana kelas sosial dominan di negara pasca kolonial. Ya, di negara pasca kolonial ini ada 3 kelas dominan ternyata. Ya, berbeda dengan di Eropa tadi, para pemilik modal yang para kapitalis yang menjadi kelas dominan. Nah, di negara pasca kolonial setidaknya ada 3, yaitu kapitalis asing, kapitalis pribumi, dan tuan tanah. Kapitalis asing ini ada di negara pasca kolonial sebagai sisa-sisa dari kolonialisme. Sementara kapitalis pribumi dan tuan tanah adalah orang yang memang berada di negara pasca kolonial tersebut. Nah, di sini tadi kelas dominan itu maksudnya adalah pemegang kekuasaan ekonomi politik yang dominan. Nah, karena tidak ada yang dominan, maka 3 kelas ini saling berkompetisi, ya, tapi kepentingannya berbeda. Ya, tuan tanah punya kepentingan yang berbeda dengan kapitalis pribumi, kapitalis asing juga punya kepentingan yang berbeda pula. Tapi tak pernah saling menjatuhkan. Tidak ada kelas yang mampu menguasai negara. Ya, jadi tadi perbedaannya adalah di Barat, kelas dominan itu, yaitu para kapitalis, berhasil membentuk negara, menguasai negara. Nah, tapi di negara kapitalis, di negara pasca kolonial, maaf, tidak ada yang menguasai. Dalam situasi seperti itu, kemudian negara menciptakan kelas birokrasi militer, ya, yang menjadi mediator bagi ketiga kelas sosial dominan. Nah, kelas birokrasi militer inilah yang kemudian menjadi kelas dominan, yang di atas dari 3 kelas itu. Kemudian dia yang mempengaruhi bagaimana proses perkembangan ekonomi di negara tersebut selanjutnya. Dan sampai di sini kita bisa lihat ya bagaimana perbedaan perkembangan ekonomi itu, perkembangan pembangunan itu dalam dinamika politik di setiap negara. Nah, di Indonesia yang baru merdeka, tidak adanya kelas aristokrat atau pemilik lahan besar, sebagaimana di Eropa, mengakibatkan kelas birokrasi militer sebagai kekuatan sosial dominan. Nah, jadi di Eropa itu, kapitalis itu kan cikal bakalnya adalah para pemilik lahan yang besar, ya, para kelas aristokrat itu. Para bangsawan tadi saya sampaikan, yang sudah saya singgung tadi, di mana di Eropa itu kelas aristokrat ini karena mengalami ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kerajaan, maka mereka melakukan perubahan-perubahan. Ya, mereka menciptakan satu negara yang bisa satu sistem dan menciptakan satu negara yang bisa menjamin bahwa mereka itu bisa berbisnis dengan, ya, mereka menikmati keuntungan yang mereka hasilkan sendiri. Itu bukan dipajakin dengan tidak wajar oleh kerajaan, gitu ya. Nah, tapi di Indonesia tidak ada kelas aristokrat. Ya. Dalam sejarah Indonesia itu, setelah tahun 45, di tahun 46 itu ada sejumlah revolusi sosial. Ada revolusi sosial, bahkan di Sumatera Utara juga ada, ya, di Langkat. Kemudian ada revolusi sosial di Jawa. Itu yang terjadi adalah para pemilik lahan besar itu dihabisi. Ada pembantaian yang dilakukan oleh warga negara sendiri, karena menganggap bahwa mereka itu pada saat masa kolonialisme itu dianggap sebagai kaki tangan dari pemerintah kolonial, sehingga mereka dianggap bukan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Nah, kita lanjut. Ada satu karya dari seorang Indonesianis namanya Ben Anderson, dia menulis Old State New Society. Ya. Jadi Anderson menganalisis seperti apa keberlanjutan dan ketidakberlanjutan dari struktur negara kolonial di Indonesia. Nah, temuannya adalah pasca Indonesia merdeka, struktur negara nggak berubah atau sama aja. Ya, itulah disebut dengan old state, di mana kekuasaannya sangat terpusat, kontrol yang sangat kuat terhadap wilayah, dan aparat negara yang menjalankan kekuasaan tersebut. Nah, ini negara yang ada di Indonesia, yang sebenarnya saat
Indonesia diproklamasikan, bentuk negaranya itu belum jauh berbeda dengan bentuk negara yang sudah dibentuk oleh pemerintah kolonial sebelumnya. Nah, dalam keadaan negara yang tidak berubah itu, masyarakat bertransformasi, ya, bergeser, berkembang, dan berubah. Istilahnya Ben Anderson, menjadi masyarakat yang lebih aware, ya, lebih punya kesadaran akan pentingnya untuk menentukan nasib sendiri, bukan seperti selama pada masa kolonialisme sangat ditentukan oleh pemerintah kolonialisme. Nah, kita lihat kemudian kapitalisme di Indonesia seperti apa secara lebih spesifik. Ya, sebelum Indonesia modern diproklamirkan ya tahun 45, itu kapitalisme itu sudah diintrodusir atau sudah diterapkan, diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, sebelum Belanda datang, sistem yang berlaku kan feodalisme. Nah, kemudian Belanda datang kemudian menerapkan sistem negara administrasi. Ya, dalam istilah Max Weber itu adalah rasional, ya, birokrasi rasional, di mana ada aparat negara yang menjalankan proses birokrasi di negara tersebut. Nah, Belanda memperkenalkan hal ini di Indonesia, menggantikan sistem feodalisme yang memang sudah ada sebelum Belanda bahkan datang. Jadi, nah, Belanda datang itu mengambil alih kesetiaan dari rakyat yang tadinya kepada tuan-tuan tanahnya, kemudian ditransformasikan menjadi negara administrasi tadi. Nah, perpaduan feodalisme dan birokrasi ini menghasilkan patrimonialisme, yaitu hubungan yang berbasis pada relasi yang berbasis pada ini ya, pada hubungan atasan dan bawahan. Jadi semacam apa ya? Ini tidak sesuai dengan apa yang dikonsepsikan oleh Max Weber itu sebagai birokrasi modern. Birokrasi modern itu kan sifatnya rasional. Nah, ini dia irasional. Kenapa? Karena negara administrasi yang diciptakan itu, birokrasi yang diciptakan oleh pemerintah Belanda itu, loyalitasnya itu kepada pemerintah Belanda, ya, pemerintah kolonial. Nah, mereka dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial itu untuk mengutip upeti dari masyarakat. Padahal kan sejatinya birokrasi itu adalah pelayan masyarakat, ya. Tapi pada awalnya kultur yang terbangun adalah patrimonialisme. Itulah yang menjelaskan kenapa di Indonesia sekarang birokrasinya itu ya perlu dirombak banyak, ya, sehingga ada satu kementerian yang spesifik mengurusin reformasi birokrasi. Nah, jadi di Indonesia kita bisa simpulkan bahwa kapitalisme itu tidak dilahirkan secara alamiah oleh masyarakat. Ya, kenapa tidak bisa diciptakan oleh masyarakat? Karena tadi ada pemerintah Belanda yang masuk, kemudian dia menghalangi proses perkembangan masyarakat untuk sampai berpikir ke tahap kapitalisme itu. Selain itu juga karena memang apa ya, produktivitas dalam situasi global yang saat itu masa-masa era merkantilis, ya, saat Belanda pertama kali datang, memang tujuannya itu adalah untuk mengeksploitasi. Jadi betul-betul tidak berkembang seperti yang terjadi di Eropa. Jadi kemudian yang menghasilkan atau melahirkan kapitalisme di Indonesia itu adalah negara. Ya, ada satu karya dari Richard Robinson di tahun 1986, judulnya The Rise of Capital, yang menjelaskan bagaimana asal-usul kelahiran kapitalisme di Indonesia, di mana dia menjelaskan bahwa negara yang mengambil peran utama dalam melahirkan kapitalisme melalui berbagai instrumen seperti Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Program Revolusi Hijau, dan sebagainya. Nah, di sini akan berimplikasi lebih banyak lagi kepada perubahan-perubahan politik yang ada di masyarakat, perubahan ekonomi yang di masyarakat, bahkan sampai nanti di era reformasi.